Oke, selamat datang lagi di channel gue yang agak random ini. Dan sekarang kita akan membahas soal kenapa gue melakukan, mencatat semua hal tentang public speaking yang gue lakukan. Karena pada dasarnya gue sekitar 2 minggu lagi akan melakukan lomba public speaking. Dan ini adalah salah satu persiapan gue dalam melakukan public speaking, yang dimana seharusnya gue lakukan setiap hari, tapi sayangnya kadang gue udah terlalu males pas udah mau tidur. Jadi mumpung lagi gak males, mari kita ngomongin sesuatu, yaitu tentang public speaking. Jadi beberapa minggu ini, kalau kalian lihat di YouTube channel gue mulai aktif lagi karena hal yang tadi gue bicarakan, dan gue melihat beberapa kemunduran, bisa gue bilang. Karena kalau kalian tahu video-video gue sebelumnya, itu gue menerapkan sebuah prinsip berkesadaran dalam berbicara, dimana gue selalu memperhatikan apa aja yang gue sebutkan, apa yang gue katakan di sana. Kemudian hasilnya gue tidak menemukan satupun kata atau biasanya ada nada berhenti ya kalau sedang berbicara. Dan itu dimungkinkan karena gue melakukan penulisan. Dan penulisan yang gue lakukan tidak selalu bersifat tulisan yang seperti biasa. Misalnya seperti teks, seperti paragraf. Gue nggak melakukan hal-hal seperti itu, seperti biasa. Yang gue lakukan adalah menggunakan sebuah kerangka berpikir di otak. Jadi bagaimana sebuah topik yang akhirnya gue kembangkan itu bisa mengalir adalah dengan cara gue memikirkan bagaimana gue bisa membahasnya secara ini ya. Jadi nggak ditulis sama sekali, ada di otak gue apa aja yang gue pengen ngomongin secara runut, apa aja dari awal pembukaan, kemudian gue jelasin sesuatu apa yang gue pengen jelasin, kemudian mengalir gitu aja. Tapi gue sudah mempersiapkan itu di otak gue nggak pernah menuliskan itu. Jadi ketika gue melakukan seperti ini, melakukan public speaking yang seharusnya gue lakukan, yaitu membabarkan sebuah topik, gue bisa mengalir begitu saja karena memang sudah gue pikirkan. Tapi video kayak gini tuh gue cuman pengen latihan bicaranya aja sih. Jadi topiknya itu nggak ada. Sebenarnya nggak ada topiknya. Mungkin mirip-mirip kayak cerita-cerita yang gue bikin ya di zaman kemarin itu 2022 apa 21 ya, itu 21 deh kayaknya. Lama banget ya, udah 5 tahun. Dan di situ gue bikin sebuah cerita yang gue cuman tahu awalnya. Jadi gue nggak tahu akhirnya kayak gimana, nggak tahu gimana konfliknya. Dan cukup menyenangkan sih membuat cerita seperti itu, membuat otak gue harus berpikir secara cepat untuk menyelesaikan sebuah cerita. Gue pengen melakukan itu, tapi sayangnya gue nggak punya persiapan yang cukup untuk melakukan, bahkan untuk menentukan si premis awalnya. Karena untuk mendapatkan sebuah cerita yang full itu, gue butuh sebuah tokoh yang pertama, lalu latar belakang, yaitu bagaimana dia seorang apa gitu, dia itu siapa, dan juga kenapa seseorang itu ada di situ. Misalnya kayak yang dulu, gue sampai lupa namanya ya. Jadi dia itu seorang detektif yang ada di sebuah desa yang tertinggal, yang katanya ada beberapa orang yang hilang di situ, pendaki yang hilang. Nah itu gue cuman punya premis awalnya di depannya itu awalnya dari mimpi. Jadi gue cuman waktu di mimpi gue itu cuma ada scene dimana dia naik mobil menuju ke desa itu di hutan yang lebat. Udah nyampe situ aja sebenarnya. Jadi cerita selanjutnya adalah gue ngarang dengan berpikir secara cepat.
Oke, jadi gue bakal coba membuat sebuah cerita seperti itu, tapi nggak di kesempatan kali ini karena gue pengen ngomongin hal lain. Jadi topik dari lomba yang gue akan laksanakan ini gue belum nemu sama sekali apa yang gue pengen bicarakan. Jadi seharusnya si materi presentasinya sudah dikumpulkan beberapa hari sebelum kita ada technical meetingnya, itu sekitar 5 hari lagi. Tapi gue belum menemukan apa-apa. Dan ya, dengan public speaking gue yang masih berantakan seperti ini, kayaknya sulit banget untuk gue tembus. Tapi yang pasti adalah gue bakal mencoba untuk melakukan ini setiap hari, dimana gue melakukan. Untuk sekarang mungkin lebih ke belajar intonasi dan pelafalan dan penekanan. Jadi ketika sebuah teks yang pengen gue bicarakan secara lebih dalam, secara lebih fokus, gue akan membuat nada suara gue menjadi lebih keras atau lebih tajam kepada suatu objek itu. Tetapi ketika sebuah cerita yang gue ceritakan, mungkin seharusnya cerita itu gue ceritakan dengan nada yang biasa saja, yang lebih cenderung untuk mengajak untuk ya seperti dongeng tidur ya nadanya. Bingung juga sih jelasinnya. Tapi ya udah, kita lanjut. Selain hal yang pengen gue bicarakan selanjutnya adalah tadi udah intonasi, terus materi sudah. Oh ya, gue baru lihat lagi. Jadi di situ tuh ada pembukaan, isi dan penutup untuk sebuah presentasinya, dan dilakukan selama 8 menit total. Dimana pembukaan itu isinya adalah ketika kalian ingin menyampaikan suatu gagasan, kalian harus menjelaskan gagasan tersebut secara detail dan menggugah para penonton, para pendengar untuk bisa berpikir lebih jauh, bertanya lebih jauh, apakah yang pengen dibawakan. Kemudian isinya adalah hal yang terfokus, apa yang sudah dijelaskan di bukaan, sehingga para pendengar bisa mengerti dengan jelas apa yang akan disampaikan, materi apa, seperti apa yang ingin diberikan kepada penonton. Yang ketiga adalah pada kesimpulan, di sana harus dijelaskan bahwa sebuah presentasi ini sudah akan berakhir dan merinci lagi poin-poin apa saja yang sudah dijelaskan. Kurang lebih urutannya seperti itu. Dan gue pengen ngomong lagi bahwa kali ini itu temanya adalah tentang yang berbau Buddhis dan tentu saja mengandung nilai-nilai dari organisasi ini, organisasi Patria, yaitu semangat belajar, lalu ada keyakinan, integritas, lalu ada apa lagi, tinggal lagi. Ya intinya tentang seperti itu ya, ada respect juga ada dan lain sebagainya. Terus proses gua untuk mencari topiknya ini agak rumit karena gue mencoba bertanya kepada ChatGPT dan DeepSeek, hasilnya sangat-sangat general dan gue rasa ini kurang cocok karena seperti penjelasannya juga dari DeepSeek dan dari ChatGPT, untuk lomba seperti ini lebih baik mengutamakan hal-hal yang interpersonal yang membuat engagement kepada pendengar. Jadi pendengar dan pembicara ini bisa mendapatkan emosi, bisa mendapatkan, jadi punya daya tarik tersendiri ketika seseorang itu mengungkapkan lebih emosional, lebih ke intrapersonal tadi. Ya, gue punya kebiasaan buruk untuk mengulangi kata-kata. Ya, oke, kita lanjut dulu. Gue baru mengulangi kata. Ya, jadi intinya adalah, jadi topik yang dibawakan itu harus bisa
lebih mengena kepada audiensnya, dimana audiens dari lomba kali ini adalah peserta lomba lainnya. Itu juga yang bisa membuat gue agak gugup. Nah, ini gue baru kepikiran. Kita lanjut ke topik berikutnya. Setelah bahan intonasi, terus ada bahan, ada tema. Yang terakhir adalah mental. Ini yang sulit karena gue pernah jadi juara 3 karena mental gue kena waktu sebelum pertandingan. Jadi ceritanya adalah gue itu waktu itu juga lomba damai di sana, dan di sana ada 5 orang, dimana gue rasa sih kemungkinan menang gue tinggi di situ, gue yakin. Sedangkan gue juga masih nggak tahu mau bawain topik apa. Waktu itu topiknya adalah Waisak, sehingga gue bawa tentang sejarah terjadinya Waisak, tapi bukan berdasarkan kitab suci Tiwitaka. Menarik kan? Mungkin akan gue bawakan ntar. Jadi di situ gue sekilas saja ya. Jadi gue menceritakan tentang apakah secara saintifik Waisak atau Buddha itu memang benar-benar ada. Intinya seperti itulah. Dan karena mendengar kata saintifik, audiens itu menjadi terasa minder sendiri. Karena kebetulan di wihara gua yang memang memiliki akses kepada pendidikan yang lebih tinggi itu tidak sebanyak itu. Sehingga itu di satu ya. Jadi memang materi yang gue siapin kurang mengena kepada audiens. Dan yang kedua adalah itu gue gugup. Gue benar-benar panas dingin, keringat dingin sebelum pertandingan. Jadi pertandingannya adalah pada jam 1 siang, sedangkan beres kebaktian pagi itu jam 11. Jadi ada selang waktu 2 jam ketika sebelum bertanding, dimana waktu tersebut kita pakai untuk ya bersantai, ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Tapi entah kenapa ngobrol-ngobrol santai dengan peserta juga itu membuat gue gugup. Entah kenapa itu ya. Jadi gue keringat dingin, tangan gue dingin banget. Gue berusaha untuk menutupi kegugupan gue dengan cara ngobrol santai dengan teman. Walaupun gue terbata-bata juga, gue gugup juga. Gagap maksud gue ngomongnya udah gagap. Ya pokoknya kelihatan aneh lah gue di situ. Walaupun gue berusaha nutup-nutupin juga. Itu bener-bener sulit nutup-nutup. Gugup aja udah membuat lu sulit, apalagi harus menutupi kegugupan itu di depan peserta lain. Karena yang pada saat itu gue menyangka bahwa kegugupan gue ini bisa dimanfaatkan oleh lawan pertandingan. Dan benar saja gue udah menuliskan, kali itu gue menuliskan dari A sampai Z apa yang harus gue katakan, walaupun tidak seperti paragraf, hanya poin-poin. Tapi gue dari 5 poin yang secara runut ingin gue bawakan, akhirnya gue miss 1 poin, gue nggak membabarkan 1 poin, dan ada beberapa poin yang tertukar, walaupun gue seharusnya memang membicarakannya secara runut. Nah itu terjadi karena ya tadi gue benar-benar panas dingin. Dan ada lagi, gue berusaha untuk melakukan kontak mata kepada audiens, sedangkan audiensnya hanya ada 3 juri, 4 peserta lainnya, dan beberapa pendukung. Jadi sekitar cuma 15 orang, dan mereka berduduk itu sangat jarang-jarang. Jadi gua dibandingkan dengan Dhamma Desana yang gua pernah lihat, itu mereka melakukan tatap mata dari kiri ke kanan, itu ada semua orangnya. Sedangkan ketika gue di sana, gue nggak melihat ada orang di paling kiri gue dan paling kanan gue. Jadi gue terbatas untuk melihat ke sini dan ke sini, sebatas itu. Dan mungkin oleh juri tidak terlihat untuk
Biasa kan kalau public speaking harus melihat ke para audiens gitu ya, sedangkan audiens pada waktu itu cuman ada beberapa, jadi susah banget itu. Dan ya tadi, ya materi yang gue bawakan terlalu teknis, itu komentar dari panitia. Hasil gue mendapatkan juara 3 dan hanya selisih 1 poin atau berapa, cuman kurang dari 1% kalahnya dengan si juara 2-nya. Dan ya walaupun juara 1 uang hadiahnya nggak sebanyak yang gue menangkan kemarin ya, tapi gue bisa lihat juara 1-nya itu benar-benar memiliki persiapan yang sangat-sangat matang. Mungkin karena memang juara 1-nya ini adalah salah satu um, bisa dibilang talent ya, apa ya namanya, penyiar radio, salah satu penyiar radio di Bandung. Dan ya jadi gue nggak terlalu kaget sih dia menang, tapi ya kalau gue lihat pembawaannya bener-bener santai, nggak kayak gue yang tegang, dan nggak kayak juara 2 yang childish, gue bisa bilang dia terlalu nyantai. Jadi pembawaannya itu kurang terlihat seperti public speaking, lebih terlihat seperti ngobrol sama temen, walaupun dia yang juara 2 ya, dan poinnya bener-bener tipis sama gue. Oke, mungkin itu aja. Jadi gue masih berusaha untuk kembali lagi melatih public speaking gue, yang dimana gue merasa ada kemunduran yang gue dapat selama gue vakum berapa ya gue masukin YouTube terakhir kan 2021 ya, terus vakum karena gue dapat kerjaan, terus akhirnya mulai lagi beberapa minggu yang lalu, jadi sekitar 4 tahun. Lama juga. Intinya itu, jadi ada dimana gue butuh untuk menulis materi sebaik mungkin, kemudian gue juga tidak boleh menjadi gugup dalam berbicara, karena dengan gugup gue bisa kehilangan poin, dan runut yang harusnya gue lakukan itu tidak runut lagi. Kemudian poinnya lagi adalah kontak mata, itu cukup penting, karena mungkin gue cuman bicara sama kamera, nggak ada pengaruhnya kontak mata gue sama audiens yang seharusnya bisa banyak gitu. Dan ya gue harus coba latihan ngobrol di depan orang sih, daripada ngobrol sama kamera. Lagian siapa sih yang nonton sih? Ya udah, itu aja, thank you.